Sampai Soekarno pernah bilang, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Soekarno, bermimpilah setinggi langit, kalau engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi segitunya mimpi itu tidak dilarang. Jadi walaupun kita berasal dari manapun, kalangan manapun, bermimpilah setinggi-tinggi mungkin. Karena semakin tinggi kita bermimpi, semakin keras usaha kita untuk mewujudkannya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Basri dalam acara Ngopi Dakwah. Kali ini kita kedatangan tamu. Bagaimana ceritanya? Yuk sekalian kita kenalan. Selamat malam, Ima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Ikrimah Basri. Malam ini kebetulan saya diundang untuk datang dan mengisi podcast di Ngopi Dakwah. Yang nggak lain dan nggak bukan adalah kakak saya sendiri. Oke, mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang sesuai dengan apa sih yang ingin diketahui gitu ya oleh kakak saya ini. Oke. Nah, oke Ima, kita langsung aja ya. Kesibukannya sehari-hari apa? Oke, kalau untuk kesibukan hari ini ya, kan lagi kuliah juga. Jadi di Padang itu lebih full time ketimbang di rumah. Jadi kesibukannya ya kuliah, ngajar juga kebetulan, dan juga ikut beberapa penelitian. Jadi Ima ini kuliah yang kedua berarti ya? Iya. Mungkin teman-teman Ngopi Dakwah yang ada di rumah ingin bertanya gitu kan. Jadi kita melalui kami akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat Ima untuk bisa melanjutkan S2. Oke, ini untuk dijawab ya. Kalau untuk kiat-kiat sebenarnya siapalah saya untuk memberikan kiat. Tapi kalau memberikan sedikit motivasi kenapa harus lanjut studi, mungkin adalah sedikit. Sebenarnya saya udah nganggur juga 2 tahun. 2 tahun itu fokus buat kerja, cari pengalaman, sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Nah, motivasinya untuk bisa kuliah lagi apa? Ya, yang pertama itu karena memang cita-citanya bukan hanya sebatas menjadi guru. Ingin menjadi pendidik juga, tetapi lebih tepatnya menjadi dosen. Terus yang kemudian rasanya untuk menimba ilmu tuh haus terus itu. Haus untuk menimba ilmu, merasakan masuk kelas, ketemu sama dosen-dosen gitu. Yang memberikan inspirasi-inspirasi yang nggak cuman pembelajaran ya gitu, tetapi juga inspirasi dan motivasi-motivasi lain gitu, tentang kehidupan lah. Itu yang saya rindukan menjadi mahasiswa, makanya mau kuliah lagi gitu. Mantap ya adik-adik di rumah yang nonton Ngopi Dakwah. Selanjutnya nih, biar enak kita ngobrolnya, panggil Kak Ima aja ya. Jadi Kak Ima ini jurusannya apa? Jurusan S1-nya itu sejarah, pendidikan sejarah. S2-nya pendidikan IPS, konsentrasinya sejarah juga. Oh, berarti nyambung ya, berarti mungkin ada pertanyaan yang menarik. Ya, apa? Kenapa memilih jurusan pendidikan sejarah? Kenapanya ini gimana nih? Kenapa masuk dalam konotasi, kenapa cuman sejarah, atau kenapa enggak jurusan lain, kenapa harus sejarah? Oh, itu berbeda ya gitu ya? Biasanya kan semasa-masa sekolah, sejarah ini adalah mata pelajaran yang sangat membosankan. Gitu ya? Jadi apalagi kalau zaman-zaman saya sekolah dulu itu sejarah ini adalah identik dengan catat buku sampai habis gitu, ngafal isi perjanjian gitu. Apa yang membuat Kak Ima mau untuk menjadi sarjana pendidikan sejarah? Iya, untuk sejarah sendiri sebenarnya kalau diingat-ingat lagi ya benar ya yang dibilang sama kakak tadi, sejarah mungkin membosankan. Bagi seorang Ikrimah juga sebenarnya sejarah itu membosankan gitu. Waktu SMA pun juga membosankan, tapi mungkin udah takdirnya di sana kalau kita bicara takdir itu. Yang kedua adalah memang tersesat awalnya. Iya, tersesat, tapi kita bersyukur sekarang itu tersesat di jalan yang benar gitu, karena ketagihan gitu ya, keterusan. Awalnya itu kan memang mau ngambil jurusan bahasa Inggris.
di UMP juga gitu kan. You know lah, mama nggak bolehin keluar gitu kan, harus di UMP gitu. Ya, kita jadi, anak yang harus. Iya, memang harus diketiak emak gitu ya. Jadi Aminnya di UMP itu maunya pendidikan bahasa Inggris. Tapi ternyata karena kurangnya komunikasi sama guru BK, akhirnya ngambil terserah aja gitu. Nggak ada urutan gitu. Bahasa Inggrisnya tetap diambil tapi di urutan kedua. Yang pertama itu sejarah, karena sebelum bahasa Inggris itu ada sejarah dulu gitu. Ternyata karena nilainya bagus, lolos langsung di sejarah, nggak jadi dilihat di bagian bahasa Inggrisnya. Akhirnya lolos di sejarah. Ya udahlah, mau gimana gitu kan, udah lolos negeri juga gitu. Walaupun nggak terlalu begitu menyukai sejarah, tapi kita punya basic di sana gitu. Kayak dari SMA itu suka ikut lomba-lomba yang berbasic sejarah gitu. Ya walaupun karena jurusan di sekolah karena sejarah di SMA juga IPS, dan yang kedua di sekolah saya itu lebih condong kayak ilmu IPA gitu. Jadi setiap lomba-lomba itu kebanyakan di IPA gitu. Jadi karena kami di IPS ini nggak pernah diikutin lomba, nggak ada yang minat ikut lomba, jadi ada satu-satu lomba itu saya ikut gitu. Dan jadi, menjadi juara menjadi juara gitu. Jadi kebetulan karena nggak ada yang suka nih, saya masukin, ada basic di sana, udah keterusan gitu loh. Akhirnya jadi salah satu jurusan gitu. Dan ternyata ketika menjadi mahasiswa sejarah itu nggak segitu membosankannya kayak di SMA gitu. Saya ketemu sama orang-orang yang memang mengajarkan sejarah sesimpel itu gitu. Jadi sejarah itu kayak seolah-olah jadi induk dari ilmu gitu, sejauh pemahaman saya gitu. Jadi nggak terbantahkan lah itu stigma-stigma yang mengatakan sejarah itu membosankan lah, sejarah itu hafalan lah. Karena buktinya selama saya jadi mahasiswa sejarah, bahkan hampir jarang sekali saya yang terpaksa untuk membaca atau menghafal gitu. Tapi membaca pasti ya, apapun itu mata kuliahnya pasti ada membaca gitu. Tapi yang hafalan ini terbantahkan gitu. Karena memang nggak begitu dihafal gitu, makanya ketagihan gitu. Kalau nggak asik di sejarah nggak mungkin ketagihan ya sampai lanjut magister gitu ya. Mungkin itulah kira-kira singkatnya. Berarti nggak ada gitu inspirasi yang membuat Kak Ima mau menjadi mahasiswa sejarah? Ya, untuk inspirasi ya tadi ya. Yang pertama mungkin kalau saya bilang tersesat di jalan yang benar itu sekalian intermezzo gitu ya. Tapi lebih spesifiknya menjadi apapun jurusannya itu adalah pasti terbaik bagi orang yang ada di dalamnya. Jadi seperti kakak nih, jurusannya kan fisika ya. Bagi saya itu tuh nggak masuk sama sekali gitu. Karena mungkin hitung-hitungan saya yang lemah atau apa gitu. Tapi bagi kakak itu bagus banget gitu. Kalau lihat soal-soal ya langsung gatal tangannya mau ngerjain. Kalau saya mah enggak gitu. Suka ngitung uang soalnya. Kalau uang warna saya juga suka gitu kan. Tapi kalau hitung-hitungannya angka-angka yang kayak fisika itu nggak suka, matematika nggak suka itu perbedaan gitu. Mungkin kakak juga nggak suka ketika ngelihat buku saya di rak buku gitu ya, apalah ini dibaca gitu ya, tentang history of Arab lah atau segalanya gitu. Jadi balik lagi, setiap jurusan itu akan baik bagi penghuninya gitu loh. Bagi saya juga begitu gitu. Dan yang saya pahami satu lagi, inspirasinya dimanapun jurusan kita, baik itu kita awalnya tersesat gitu, tapi kalau kita fokuskan di sana, itu bisa akan menjadi bakat gitu. Jadi awalnya kita nggak minat, kita akan menjadi berminat, kita akan berbakat di sana. Kita akan menemukan passion. Kita akan menemukan di sana. Banyak orang yang berhenti ya, masuk ke sana karena terpaksa, akhirnya berhenti. Karena apa? Karena dia selalu menganggap bahwa dia salah tempat. Tapi kalau kita udah ngerasa nggak ada pilihan nih, akhirnya masuk sejarah gitu ya. Tapi kita meyakinkan kita bisa loh menaklukkan sejarah gitu, maka jadi gitu. Dan itulah yang saya lakukan gitu loh. Jadi waktu saya kuliah juga seperti itu. Orang bilang orang fisika kalau habis ujian pasti rambutnya keriting gitu kan. Alhamdulillah nggak keriting. Ya seperti itu, karena kita menikmati gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja sih yang nggak tersampaikan kepada semua orang. Orang juga mikir, saya waktu SMA juga nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Walaupun jurusannya IPS gitu masih terbilang juara kelas gitu loh. Tapi kenapa kok masuk sejarah ya gitu? Berapa semester pertama itu minder gitu. Teman-teman lolos di UI, lolos di UGM, ya lolos di UMP minimal akuntansi lah gitu loh. Ini kitanya sejarah gitu ya. Tapi ternyata ketika udah masuk ke dalam sejarah sampai semester 3 itu masih masa-masa butuh pencarian untuk menerima gitu.
ya mau berhenti gitu ya, waktu semester pertama mau berhenti gitu. Udah bilang juga sama mama mau coba SBMPTN, ngambil lagi bahasa Inggris. Ya gimana, IPK-nya nomor 1 paling tinggi gitu. Jadi ya udahlah, belum tentu kita di jurusan lain itu bisa jadi raja. Gitu. Ya kalau di sini kita udah pasti jadi raja gitu loh. Nah itu tuh salah satu motivasi ya gitu. Sekaligus inspirasi lah bagi mungkin yang nonton ini baru masuk kampus gitu ya, dan ngerasa kemarin yang penting negeri lah kata mama gitu ya, biar lebih murah gitu. Dapat di jurusan yang memang nggak basic kalian atau nggak passion kalian di sana. Passion itu bisa diciptakan gitu. Passion itu nggak serta merta tumbuh sendiri gitu. Jadi dia tuh diasah gitu. Berarti harus dijalani. Harus dijalani dulu, dicintai dulu. Jadi orang bilang kan kita harus bekerja di tempat yang kita cintai itu salah gitu. Kita harus kuliah di tempat yang kita cintai itu salah gitu. Kita harus mencintai. Kita harus mencintai apa yang Allah kasih. Kita yang paling tepat gitu. Kita harus mencintai apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, di mana kita ditempatkan. Baik itu tempat kuliah, jurusannya gitu, sampai dengan pekerjaannya. Kayak gitu sih tips yang paling ampuh gitu untuk menerima gitu ya, dan menjadi yang terbaik di tempat kita. Oke, panjang lebar ya adik-adik di rumah. Ada satu lagi pertanyaan yang boleh. Mungkin adik-adik juga menanyakan. Jadi ini boleh diminum? Oh boleh, silahkan. Ya sambil minum. Jadi Kak Ima ini kan punya kakak 2 orang. Jurusan kakaknya IPA, Kak Ima sendiri IPS. Kira-kira bagaimana tanggapan Mama ketika Kak Ima memilih jurusan IPS? Ya kayaknya ini pertanyaan memang sengaja ya gitu, karena mama saya ada di sana. Jadi nggak apa-apa gitu. Sebenarnya karena memang kami di rumah itu semuanya IPA ya, mulai dari papa, mama, kakak-kakak itu IPA. Jadi papa IPS? Papa IPS ya? Iya. Miskomunikasi gitu. Jadi ketika pertama kali masuk sekolah itu tes langsung masuk jurusan, ternyata IPS gitu. Pas telepon mama masuk IPS, pindah ke IPA gitu. Gitu lah ya. Mama seperti itu gitu. Karena menurut mama IPS kalau itu IPS seperti bodoh gitu loh. Maksudnya mau jadi apa kalau sekolah di IPS jurusannya? Itu stigma-stigma yang memang kalau ada orang tua yang nonton ya, memang harus dirubah gitu. Kenapa? Karena itu tuh pertama kita menjatuhkan mental anak gitu. Karena apa, jurusan itu baik IPA, IPS, bahasa itu sama-sama semuanya gitu. Jadi anak itu pada akhirnya dia akan menemukan jalan dia masing-masing gitu loh. Takdirnya akan membawa dia ke situ. Tapi jangan salah, gara-gara mama seperti itu, batu loncatan bagi Kak Ima untuk membuktikan bahwa di IPS pun pasti bisa, pasti mampu. Iya. Jadi mungkin kalau resiko menjadi anak bontot juga gitu ya gitu. Jadi diperbandingkan terus gitu ya. Ini sekaligus konten unek-unek gitu ya. Jadi sekalian sering dibandingin gitu kan, kakaknya IPA juara pula gitu. Adiknya IPS gitu ya. Jadi saya terpatrikan dalam hati harus nih juara gitu, harus nih melakukan yang terbaik lah, jadi the best gitu ya. Dan saya buktikan itu gitu. Jadi setiap semester itu walaupun yang menjadi saksinya itu adalah kakak ya yang sering gitu, tiap semester gitu ya datang ngambilin rapor gitu ya. Dan saya selalu diumumin namanya jadi juara gitu, alhamdulillah gitu. Dan ikut lomba-lomba gitu loh. Dan karena apa ya? Stigma yang mengatakan IPS itu lebih rendah ketimbang IPA atau apa ya, susah majunya, second matter gitu loh. Jadi nggak terlalu penting gitu, itu salah sebenarnya gitu. Karena banyak orang-orang hebat pun tercipta dari IPS gitu. Ya walaupun saya nggak ngomongin itu saya gitu ya, tapi banyak gitu orang-orang yang basicnya adalah IPS tapi dia menjadi orang yang hebat gitu. Kenapa? Karena baik IPA IPS dia memiliki kelebihan masing-masing gitu. Jadi respon mama memang kaget betul gitu ya, anaknya biasanya IPA pintar masuk IPS, tapi akhirnya karena anaknya lolos sampai di selama 3 tahun di IPS pun performanya bagus gitu ya, nggak mengecewakan, masuk ke jurusan juga keguruan dan IPS juga, dan dibuktikan juga menjadi meraih prestasi yang lumayan juga lah gitu selama kuliah gitu. Jadi udah merubah pandangan buruk terhadap IPS. Itu. Memang benar. Waktu SMA. Jadi guru wali kelas ini bilang Ica masuk IPS. Tapi karena ngomong sama mama, mau jadi apa kalau IPS? Minta pindah sama ibu tuh, nanya-nanya.
Bu, pokoknya Ca pindah ke IPA, pokoknya Ca pindah ke IPA. Akhirnya dia dipindahkanlah ke IPA. Tapi zaman Kak Ima, mantap. Tapi sebenarnya kembali lagi, berarti kita punya jalan masing-masing. Jalannya Kak Ima melalui IPS, jalannya Kak Ica sama Kak Kasih itu IPA. Oke, mantap ya pemirsa ya, adik-adik di rumah ya. Oke, penting semangat aja gitu ya, walaupun dimanapun kita masuk jurusan apapun di sekolah SMA manapun gitu. Jadi ada satu motivasi yang terngiang-ngiang di kepala saya gitu. Dimanapun kamu berada dan berasal itu tidak menentukan kamu akan menjadi apa gitu. Jadi baik kita orang yang baik dari segi ekonomi itu rendah atau di sekolahnya yang jelek gitu ya, nggak terlalu wow gitu ya, kita bisa membuktikan kita siapa, tergantung minat dan ikhtiar kita lah gitu untuk membuktikannya. Iya, pernah dengar juga karena kualitas itu tidak tergantung dengan alma mater. Nah, menurut Ima gimana? Kan banyak tuh kejadian sekarang, misalnya orang tuanya ngarahin anaknya untuk masuk ke universitas terkenal, terbagus, terbaik. Cuman karena nilai atau faktor lainnya, anaknya nggak lulus. Dan orang tuanya tidak mencoba untuk memasukkan anaknya di tempat kuliah yang lain. Karena menilai bahwa kalau anaknya dikuliahkan di tempat yang nggak bagus itu, anaknya nggak akan bisa sukses, bisa berhasil. Iya, kalau itu tuh ya udah banyak ya kita lihat kasus-kasus seperti itu, apalagi akhir-akhir ini itu. Efek nggak tahu juga ya efek apa, mungkin karena efek orang tanding-tanding universitas kayaknya ya, gengsi-gengsi gengsi gitu. Kadang masuk ke universitas tertentu justru karena memang gengsinya gitu, semakin mahal itu semakin grade-nya semakin tinggi, gengsinya semakin tinggi, semakin luar biasa gitu ya. Padahal nggak gitu juga gitu. Nah, dari kasus yang tadi juga sering lihat di reels gitu ya, sampai memutuskan anaknya itu nggak mau kuliah gitu ya, kalau nggak di sana. Nah, itu tuh salah gitu. Kenapa salah? Berarti kita mengajarkan dikotomi pendidikan kepada anak gitu. Jadi dikotomi itu nggak hanya sebatas di SMA gitu, SMA, SMK gitu. Tapi swasta atau negeri gitu ya, nggak cuma hanya itu, tapi juga membeda-bedakan secara tidak langsung, membeda-bedakan universitas ini dengan ini atau jurusan ini dengan ini, lebih tinggi ini dengan ini gitu ya. Itu tuh salah gitu ya. Jadi berarti kita sengaja melahirkan stigma baru. Dalam kasus ini berarti orang tuanya gitu ya melahirkan stigma baru, itu salah gitu. Sedangkan kita inginnya itu asalkan anak memiliki pendidikan gitu. Pendidikan ini bukan hanya sebatas skill loh, jauh dari sebatas skill gitu. Pendidikan itu merubah karakter gitu. Iya, dan padahal zaman sekarang kan teknologi makin canggih ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu tidak melihat dari background mana gitu ya, background kuliahnya, malahan kamu punya skill nggak untuk di sini? Kamu punya apa untuk kerja di sini? Dan kamu mau dibayar berapa karena kemampuan kita? Jadi ingat kata dosen, kakak dulu punya dosen kan, namanya Bu Nur Hayati. Insya Allah semoga ibu sehat-sehat ibu kalau ibu nonton. Jadi ibu itu pernah bilang, jangan pernah malu dimanapun kita kuliah, karena orang sakit nggak pernah bilang saya kalau tidak lulusan kuliah itu universitasnya saya nggak mau berobat sama dokter. Orang nggak akan bilang itu, saya kalau kamu guru nggak lulusan itu saya nggak mau jadi siswa kamu, nggak itu, karena alma mater nggak nentuin kualitas kita. Benar. Jadi kembali lagi ke personality. Jadi berkaitan personality tadi ya gitu. Di sana lah kita dibentuk gitu, dimanapun kampusnya saya rasa memang kita diajarkan adab gitu ya, diajarkan karakter yang baik gitu. Jadi kalau proses belajar kita baik gitu, dimanapun kita berada, kita akan membentuk diri kita gitu, personality kita yang baik gitu. Ilmu itu bagian dari apa ya? Iya, ilmu tuh memang kita cari dalam bangku perkuliahan, tapi lebih banyaknya ilmu itu tentang ilmu kehidupan gitu loh, yang kita butuhkan gitu loh. Kerasa banget nggak sih ketika kita jadi guru gitu loh. Kalau saya kan memang basicnya di guru ya, gitu. Ngajar gitu. Ternyata ketika saya ngajar di SMA, saya baru sadar gitu, ketika saya berdiri sebagai guru, baru sadar ternyata ilmu yang paling saya butuhkan ketika saya ngajar adalah
menguasai anak, mengatur anak gitu loh. Maksudnya memang mengenali psikologi anak gitu loh. Bagaimana saya bersikap baik, saya menasehati dia setiap hari gitu loh, memberikan ini loh yang baik, ini loh yang seharusnya. Itu loh yang saya butuhkan sekali gitu. Bukan ilmu yang tentang masa lampau gitu kan. Karena saya sejarah ya basicnya. Perjanjian tahun berapa dan siapa orangnya, bukan itu gitu loh. Tapi bagaimana kita menciptakan karakter baik juga kepada peserta didik kita gitu loh. Jadi saya paham sampai di sini. Jadi ilmu-ilmu yang kita bahas tadi adalah bisa kita dapatkan dari buku gitu. Nah, karakter tadi memang kita dapatkan di bangku perkuliahan juga gitu loh. Kenapa? Karena bagaimana seorang dosen mendidik kita, bagaimana kita bersosialisasi gitu, bagaimana kita hidup di lingkungan kampus, itu yang akan membentuk kita gitu. Bukan kampusnya, tapi dengan siapa kita bergaul gitu lah. Masalah apa sejauh apa kita memahami apa yang disampaikan oleh dosen kita di kelas, itu loh gitu loh yang membentuk kita, bukan kampusnya gitu loh. Kampus mah benda gitu ya, maksudnya benda mati gitu loh, nggak bisa membentuk kita gitu, nggak bisa menentukan tinggi tidak derajat kita itu. Menentukan itu ya adab lah gitu. Itu. Oke, benar sekali ya adik-adik di rumah. Jadi intinya bagi adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi, kalaupun tidak lulus di universitas terkenal, terbaik, atau yang kita lihat dia secara mutu bagus, jangan berkecil hati. Walaupun kita sekolah di swasta, yang penting tetap mengupgrade skill kita, tetap mengisi kepala kita dengan bacaan-bacaan, ilmu-ilmu, gali terus pengalaman-pengalaman orang, agar kita bisa menjadi personality yang mampu bersaing di ranah pekerjaan. Tentunya ya memiliki personality yang baik gitu ya. Maksudnya artinya kalaupun tidak kita berada di lahir atau tercipta dari kampus yang wow gitu, setidaknya kita bisa nanti mengabdi ke kampus itu untuk menjadikan kampusnya itu wow gitu. Itu tuh kata-kata sederhananya seperti itu gitu. Karena kampus itu menjadi wow karena mahasiswa di dalamnya. Kalau nggak ada mahasiswanya itu nothing gitu. Benar sekali. Gini Kak Ima, yang masih menjadi keresahan bukan hanya terhadap anaknya, orang tuanya pun seperti itu gitu. Jadi jurusan sejarah ini masih menjadi jurusan yang kurang diminati. Entah itu karena pembelajarannya yang sangat membosankan tadi, atau lowongan pekerjaannya nggak menjamin gitu. Jadi orang tua di rumah akan berpikir, ngapain capek-capek sekolah di jurusan dongeng gitu. Oke guys, kita masuk ke bagian akhir ya. Jadi gini Kak Ima, setelah sepanjang itu kita bertanya, kita mendapat jawaban, dapat pengalaman juga dari Kak Ima. Jadi kasih satu pesan untuk adik-adik ngopi dakwah yang lagi nonton di rumah tentang mimpi, tentang cita-cita. Ya, kalau dihadangkan oleh berbagai ujian, apa yang harus dilakukan? Oke. Closing statement ya. Mungkin sedikit aja untuk adik-adik di luar sana. Mungkin kita baru aja UTBK atau mungkin udah ada yang hasilnya keluar, ternyata kita nggak lolos. Jangan berkecil hati. Pertama kita percayakan bahwa takdir Allah itu baik gitu ya. Dimanapun kita ditempatkan nanti, yang penting kita berusaha. Ingat, yang kita punya itu hanya ikhtiar dan doa. Sisanya, finalnya adalah Tuhan yang menentukan. Kalau saya tidak diterima di tempat yang kita inginkan, berarti kita akan diterima di tempat yang Allah izinkan. Dan itu adalah yang terbaik pasti. Nah, kemudian kalau seandainya kita berbicara passion atau mimpi, gitu, bermimpilah tinggi-tinggi. Sampai Soekarno pernah bilang, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Kalau engkau jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi segitunya mimpi itu tidak dilarang. Jadi walaupun kita berasal dari manapun, kalangan manapun,
bermimpilah setinggi-tinggi mungkin gitu. Karena semakin tinggi kita bermimpi, semakin keras usaha kita untuk mewujudkannya. Kemudian untuk yang sedang berjuang saat ini, percayalah bahwa orang-orang yang sedang berjuang itu akan dilindungi oleh sayap malaikat. Jadi tugas kita adalah berjuang sampai titik darah penghabisan, titik keringat terakhir. Artinya ketika sudah stuck di usaha terakhir, kita serahkan kepada Allah. Itu untuk adik-adik yang memang lagi berjuang untuk masuk universitas. Dan untuk yang sedang berjuang meraih cita-citanya dan kebingungan di passionnya di mana, gitu, atau lagi tersesat di jurusan tertentu, ingat ya, saya adalah bukti fisik, bukti nyata bahwa kita tersesat pun kita bisa tersesat di jalan yang benar gitu. Kita tersesat pun kita bisa menjadikan ketersesatan kita itu untuk menemukan hidden game yang luar biasa. Jadi teruslah berjalan di sana, yakinkan hati kita, satukan hati kita, dan kita akan menemukan hasil yang baik dan luar biasa. Itu aja. Oke. Dan intinya adik-adik di rumah setelah dikutip dari apa yang dijelaskan oleh Kak Ima tadi, apapun yang terjadi sama kita itu adalah takdir yang terbaik untuk kita. Bahkan daun yang jatuh pun itu atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tugasnya hanya menjalani, berdoa, berusaha, dan tetap hasilnya yang penentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Kak Ima. Semoga pesan-pesan yang diberikan kepada adik-adik Ngopi Dakwah yang nonton di rumah hari ini menjadi motivasi bagi mereka dalam menjalani kehidupan ke depannya. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.